perkenalkan, saya perawat Filia yang bertugas pada pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti. Boleh sebutkan nama dan umurnya? Saya Tresya Nurse, umur 25 tahun. Baik, dengan Mbak Tresya. Jadi di sini saya akan melakukan pengkajian pada aspek psikologis dan juga aspek spiritual Mbak. Untuk waktunya itu sekitar 10 hingga 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Nurse. Baik. Oke, saya mau tanya, gimana Mbak kabarnya hari ini? Saya baik, Nurse, keadaan hari ini. Oke, baik. Apakah Mbak ngerasain seperti lemas ataupun tidak? Ya, saya sedikit merasa lemas, Nurse, akhir-akhir ini. Oke, baik. Jadi setelah saya baca di catatan atau rekan medisnya bahwa Mbak ini sedang menjalani pengobatan untuk karsinoma nasoantral. Apakah benar? Benar, Nurse, sudah beberapa kali saya melakukan kemoterapi, tapi belum ada perubahan. Malah kadang saya merasa makin berat, Nurse, penyakit ini, dan kadang susah banget untuk buat semangat untuk menjalani pengobatan. Oke, begitu ya Mbak. Pasti Mbak sangat merasa seperti kelelahan ya Mbak. Kira-kira apa yang paling Mbak rasakan untuk saat ini? Untuk saat ini, Nurse, jujur saya sering merasa sedih dan takut. Saya tahu penyakit ini nggak ringan. Saya juga masih kuliah semester akhir, Nurse. Saya harusnya sudah persiapan untuk kelulusan, tapi semuanya tertunda sekarang, Nurse. Baik, kalau boleh tahu Mbak kuliahnya di mana? Nah, saya kuliahnya di Fakultas Kedokteran, Nurse, tapi udah selama 3 bulan ini tidak kuliah. Saya merasa malu sama teman-teman saya, apalagi wajah saya berubah total karena tumor ini. Saya jadi jarang keluar, Nurse, apalagi ketemu orang. Mbak merasa ada perubahan pada bagian wajahnya ya Mbak? Iya, Nurse, saya merasa bagian pipi kanan dan hidung saya agak menonjol, bikin saya itu tidak percaya diri, Nurse. Saya bahkan udah lama nggak bercermin. Saya kayak bukan diri saya sendiri ketika bercermin. Baik, saya paham yang Mbak alami. Kondisi fisik yang berubah pasti akan mempengaruhi perasaan Mbak juga. Kira-kira Mbak masih berkomunikasi nggak dengan teman-teman di kampus Mbak? Sudah jarang, Nurse. Awalnya mereka sering nanyain kondisi saya, tapi saya bingung menjawabnya, dan sekarang cuman masih ngechat ataupun kadang saya nggak balas chatan mereka. Oke, kira-kira kalau boleh tahu dengan keluarga di rumah Mbak paling dekat ataupun paling sering menemani siapa? Ibu saya, Nurse, tapi ibu kayaknya belum bisa menerima kenyataan penyakit saya ini. Beliau selalu bilang saya pasti sembuh total, nggak usah mikir yang aneh-aneh katanya. Tapi saya tahu ibu saya sebenarnya takut dan sedih. Kadang saya merasa bersalah karena bikin beliau menderita. Jadi Mbak merasa kehilangan dukungan emosional ya Mbak dari ibu karena ibu Mbak masih menyangkal mengenai kondisi Mbak. Iya, Nurse, saya ngerti ibu cuma pengen saya semangat, tapi malah bikin saya makin bingung, Nurse, dengan keadaan saya. Saya ingin beliau siap, tapi bagaimana caranya bilang tanpa bikin mereka tambah sedih, Nurse. Baik, itu pasti sangat dilema ya Mbak, pasti sangat berat yang Mbak rasakan. Tapi mungkin Mbak sudah cukup dewasa karena Mbak bisa berpikir untuk melindungi perasaan orang lain. Iya, Nurse. Kalau boleh tahu, Mbak punya kegiatan yang biasa dilakukan untuk seperti menenangkan diri? Untuk saat ini saya lebih sering baca buku dan mendengarkan musik, Nurse. Kadang saya juga sholat dan berdoa. Saya percaya ini adalah ujian dari Allah, cuman kadang saya masih merasa kecewa juga. Kenapa harus saya yang menerima penyakit ini? Baik, perasaan seperti itu sebenarnya wajar ya Mbak. Pasti dalam situasi seperti ini campur aduk rasanya. Tapi bagus Mbak masih bisa beribadah dan masih bisa berdoa. Tandanya itu Mbak masih mempunyai hubungan terhadap Tuhan ataupun kekuatan dari dalam tubuh Mbak. Ya, Nurse, saya masih berusaha. Tapi kalau malam saya suka kepikiran terus, Nurse. Saya takut masa depan saya itu suram, Nurse. Saya nggak tahu apakah masih bisa lanjut kuliah, kerja, atau bahkan sembuh, Nurse. Baik, saya paham, tapi Mbak selalu harus ingat bahwa sakit itu bukanlah kehilangan masa depan. Banyak orang yang bisa tetap berkarya meskipun dengan keterbatasan. Yang penting Mbak tetap semangat dan mau menerima bantuan. Kami di sini semua akan siap untuk membantu Mbak.
Terima kasih ya Mbak, saya menjadi sedikit lebih lega untuk bercerita. Biasanya saya cuma simpan sendiri, Nurse. Itu bagus sekali ya Mbak mau bisa bercerita pada hari ini. Kalau Mbak mau nanti saya bisa mengatur waktu untuk seperti konseling untuk menemani Mbak bercerita dengan pada psikologi rumah sakit ini dan juga mungkin ustadz dari tim rohani kami. Boleh Nurse, saya rasa saya butuh semua itu. Saya pengen belajar lebih ikhlas, Nurse. Baik Mbak, saya catat ya. Mbak bisa istirahat dulu. Nanti saya akan kembali lagi untuk melakukan perawatan berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan ataupun dibantu, Mbak jangan sungkan untuk menghubungi kami. Baik Nurse, terima kasih banyak ya Nurse sudah mendengarkan saya. Baik, sama-sama Mbak. Kalau Mbak tidak ada yang ingin ditanyakan, Mbak sudah hebat hari ini, pelan-pelan ya. Nanti bisa kok dilewatin semuanya. Semoga cepat sembuh ya Mbak. Terima kasih Nurse. Terima kasih Mbak.